Gagal lagi sudah 500 tahun. Aku sudah melewati 6 kali cobaan, tetap gagal. Apa mungkin karena rindu pada orang tua, membuat hatiku tidak stabil? Tidak, bagaimanapun juga aku harus kembali ke bumi. Bahkan jika harus menghadapi bencana besar, aku akan mencobanya. Ini bumi. Hukum pembalikan waktu, aku berhasil, akhirnya aku berhasil, aku kembali. Aku masih meremehkan kekuatan penghalang ruang waktu. Pusaka hancur, hanya bisa berinkarnasi jiwa. Syukurlah, kembali ke saat ini, meskipun kultivasiku hilang, itu tidak masalah, aku pasti akan kembali ke puncak. Berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Tubuh ini terlalu lemah. Harus menarik ki ke dalam tubuh untuk menyembuhkan luka. Ki di bumi tipis, kembali ke puncak, butuh waktu. Xiao Feng, sudah pulang? Ibu. Ada apa nak? Kamu diganggu? Tidak, aku hanya rindu padamu. Ah, putus ya sudah kamu baru 20 tahun. Jangan sedih, ayo makan. Ibu membuat iga bakar favoritmu. Ibu Yaki, tidak libur? Pergi main ke rumah teman, besok pulang. Dia kali ini mendapat peringkat 1 di kelas. Biarkan dia bersantai, kamu makan saja. Makan pelan-pelan, tidak ada yang merebut darimu. Ibu, enak. Ibu, ini apa? Buka saja, nanti tahu. Meskipun susah, jangan sampai anak harus ganti. Terima kasih, Ibu. Aku mau istirahat dulu, besok harus ganti shift. Baik, Bu. Ibu istirahat saja. Kinya tipis, sepertinya harus pakai alat bantu. Kenapa adik ini menggeleng? Tidak apa-apa. Adik, kalau ada perlu bicara saja. Sungguh tidak apa-apa. Matamu terlihat menghina. Pasti seorang praktisi bela diri. Ayo berdiskusi. Kau pukul. Keras di luar, lemah di dalam. Cedera lama membuat Ki tidak lancar, tenaga pun tak sampai. Dari mana anak kemarin sore ini? Omong kosong di sini. Aku hanya bicara jujur. Kenapa begitu galak? Nak, jangan terlalu sombong. Kalau tidak pergi, jangan salahkan aku karena tak tahu diri. Coba saja. Chen Qiang, jangan sakiti dia. Kenapa kau tidak menghindar? Kau tak berani menyakitiku, apa yang harus kuhindari? Kau, Chen Qiang, mundur. Adik ini cukup menarik. Tinjumu hanya tampak saja. Itu karena cedera lama, paru-paru dan jantung pernah terluka parah, sehingga meridian tidak lancar. Ki dan darah tidak lancar. Waktu memukul, kau tak berani pakai tenaga penuh, kan? Ah, ini. Saudara muda, tunggu. Tak tahu ada master muda di sini.
Mohon maaf, guru besar. Tidak apa. Apa maksudnya guru besar? Saudara muda tidak tahu. Mohon pencerahan, Pak Tua. Seni bela diri terbagi 3. Kekuatan luar, dalam, dan transformasi. Kekuatan luar melatih tulang. Kekuatan dalam melatih ki. Ki keluar dari tubuh adalah tahap transformasi. Tahap transformasi disebut juga guru besar. Jika penyakit lama tidak diobati, tidak ada harapan menjadi master. Teman muda, tolong berhenti sebentar. Ada apa? Apakah ada cara untuk menyembuhkan total? Bisa diobati, sih bisa. Benar-benar bisa sembuh total? Saya agak bersemangat. Tapi bahan obatnya mungkin tidak tercatat di dunia. Teman muda, ini. Saya akan pergi ke apotek, nanti saya kabari. Baik. Kalau begitu, tolong bantu saya. Tolong tinggalkan kontak Anda. Setelah bahan obat siap, saya hubungi Anda. Permisi. Pulang dan siapkan 2 juta. Kirimkan padanya. Ini agak tidak pantas. Kami belum mengenalnya. Bersahabat dengan master tidak bisa diukur dengan uang. Bagaimana kalau saya selidiki? Boleh menyelidiki, tapi harus tahu batas. Kakak, Jangan menangis. Kakak sudah datang. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Saya, Biarkan saya yang bicara. setelah Yaki digigit, perempuan itu juga memukul. Saya merekamnya, lihatlah. Memukulmu kenapa? Aku punya banyak uang, bahkan jika menggigitmu sampai mati, aku juga mampu membayarnya. Kamu di sini jaga Yaki. Aku pergi sebentar. Nanti kakak belikan kamu HP baru. Suruh pemilik restoran keluar. Saya manajer? Ada perlu apa dengan pemilik? Dia memukul adikku. Mau memeras, ya? Zhang Qiang, usir dia. Ingin jadi anjing? Aku akan mewujudkannya untuk kalian. Telepon pemilik restoran. Saya akan menelepon, segera. Bu, ada yang membuat keributan memukul satpam. Pemilik akan segera datang. tunggu, pemilik datang. Lihat, kau masih sombong. Bu, dialah yang bikin masalah. Pukul dia. Kalau ada masalah, saya tanggung. Berisik. Kalian masih bengong? Ayo serang. Kamu bilang anjingmu sangat berharga? Di masyarakat ini, yang diadu bukan kekuatan fisik. Berani kau pukul aku, kau akan mati konyol. Hei bocah, kau tahu siapa aku? Namaku Pau. Lalu kenapa? Aku akan membuatmu mati konyol. Ini Chow Ahu, kakakku. Dia memberimu berapa? Apa maksudmu? Takut kurang? Tidak cukup untuk sisa hidupmu? Kakakku, serang. Harga 2 kali lipat. Ayo, saudara-saudara. Kakak besar, kau adalah tuanku. Kemari, macan kecil, tuanku. Panggil saja aku kucing kecil. Kakak, kau tidak fair. Tuan, ampunilah aku. Aku bisa melepaskanmu. Tuan, perintahkan saja. Pasti tidak akan ragu. Dia bilang akan melawanku. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Kakakku, aku tambah 2 juta. Maaf ya, aku harus hidup dulu untuk menikmatinya. Tuan Lin, ini. Hal kecil. Ada apa dengan Koki?
Cepat katakan. Kau cari mati, brengsek? Tuan Chen, ini Ahu. Saya potong jari sebagai permintaan maaf. Tuan Lin, ini dari Tuan Zeng untuk Anda. Biarkan saya urus di sini. Kamu pergi ke rumah sakit dulu. Kamu yakin? Saya jamin hasilnya memuaskan. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Tuan Chen, siapa sebenarnya orang besar itu? Jangan ganggu dia, bukan level yang sama. Sampai segitunya? Mulai sekarang, jaga orang-orang di sekitarmu. Tuan Zeng, Tuan Zeng. Kamu sudah hampir 40 tahun, bisa dewasa sedikit? Ini karena saya buru-buru lapor ke Tuan. Katakanlah. Masalah ini tidak kecil. Untung tidak ada korban jiwa. Tuan Zeng, lihat. Dengan dukungan opini publik, semuanya jadi mudah. Apa yang harus dilakukan, tidak perlu saya ajari, kan? Tenang, Komandan. Saya jamin akan menyelesaikan tugas. Kakak, Masih sakit? sudah tidak sakit, urus keluar rumah sakit. Kenapa buru-buru? Tidak mau ibu khawatir. Baik. Biaya obat nanti kuberi. Tidak usah. Kakak traktir makan besar saja. Aku traktir kalian udang besar. Mahal sekali, kau dibiayai. Dari mana belajar kata-kata itu? Lukaku sakit duduk sendirian. Terima kasih, Kak Lin Feng. Bisa dikeluarkan untuk dilihat? Tentu, ini model terbaru. Suka, beli yang ini. Mahal sekali, aku hanya lihat. Apakah Porsche Panamera tersedia? Hanya satu yang tersisa. Keluarkan, aku beli. Dua orang ini sedang melihat-lihat. Apa semua orang mampu membelinya? Lihat saja statusmu. Berani-beraninya lihat HP seharga 20.000? Kamu bicara apa? HP ini kami ambil. Buatkan fakturnya. Atas dasar apa, aku yang suka ini? Anda bisa memesannya terlebih dahulu. Aku mau yang ini. Kakak Ji, aku diganggu, tunggu saja. Terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Ini ganti rugi untukmu. Pesan satu juga untuk Yaki. Kak, Uangnya datang dari sumber yang halal. Siapa yang berani menyentuh orangku? Kakak Ji, dialah orangnya. Kamu naik ke atas dan ajari dia. Kamu mau membunuhku? Tuan, saya tidak tahu itu Anda. Kamu kenal aku? Aku saudara dari kakak Hu. Kamu tahu diri. Dia bilang mau mengajari adikku. Anda pergi dulu, saya yang urus. Kalau tuan itu tahu, aku masih bisa hidup enggak? Pergi sejauh mungkin. Mau periksa atau ambil obat? Biarkan saya lihat dulu. Pinjam kuas dan tinta sebentar. Cuan Niu di 5 kian. Tulisan bagus. Ginseng dan Lingzi hanya yang berumur 10 tahun. Bahkan yang 20 tahun pun tidak ada. Ah, sekarang pengobatan Tiongkok merosot.
yang tahunnya tinggi tidak laku terjual. Ikuti resepnya saja. Apa lagi yang diperlukan? Tidak perlu, sudah selesai. Cepat kan? Kamu minum satu pil dulu. Saya akan menggunakan akupunktur untuk membuka meridianmu. Aroma obatnya harum, langsung larut di mulut. Tapi sekarang mulai terasa panas. Hari ini, budi baikmu, sobat seperti hidup baru, izinkan aku memberi hormat. Tidak apa-apa. Obat ini bisa melebarkan meridian. Sangat bermanfaat bagi Xiao Chen. Cepat berterima kasih pada Lin sobat. Terima kasih Guru Lin. Zheng Lao sekarang di tahap awal Neijin, ya? Jika tidak terluka pasti sudah mencapai master. Mencapai master membutuhkan takdir. Dari Neijin ke Huajin seperti jurang yang dalam. Masalah kemarin, biar Chen Qiang yang tangani. Kau khawatir aku akan berkonflik dengan pemerintah, kan? Itu hanya salah satu alasan. Pada akhirnya, akar masalahnya sudah rusak. Jika benar-benar ingin mengatur, tidak semudah itu. Boleh aku bertanya, jika Xiao Chen tidak turun tangan bagaimana kau menyelesaikannya? Aku tidak berniat melawan pemerintah. Juga tidak berniat mengganggu aturan duniawi. Tenang saja, sobat. Aku akan menangani masalah ini. Kalau begitu, aku serahkan padamu, Zheng Lao. Xiao Chen, hari ini kita bisa bersenang-senang. Ambilkan anggur nasional simpananku. Ini melanggar aturan. Dasar bocah nakal, kau bicara lain hati lain. Haha, Xiao Chen memang keras kepala. Benar-benar keras kepala. Kubilang 2 botol bukan 2 kardus. Tolong. Dia mabuk. Cantik seperti dia mau sama kamu? Jangan sok. Kalau tidak setuju, Cari mati. ini merepotkan. Masa ditinggal di sini? Biar sekalian. Bajingan, mesum. Aku mesum dari mana? Kalau kamu mau dengar, aku bisa jelaskan. Kalau tidak mau dengar, ya sudah. Aku tidak minta tanggung jawabmu. Kamu dibius, aku yang menolongmu. Sebenarnya mau bantu, kamu malah peluk aku dan gak mau lepas. Ingat, aku pergi dulu. Jangan pergi. Apa kamu mau bergantung padaku? Kamu harus bertanggung jawab jadi pacarku. Kalau tidak, aku akan lapor kamu melecehkanku. Lin Feng, kamu benar-benar baru 19 tahun. Yah. Kalau aku bohong padamu bisa tidak jadi pacarmu? Tidak bisa, buktinya masih aku simpan. Hari ini ada urusan di kantor kamu, antar aku kerja. Nanti kalau sudah selesai, aku telepon kamu jemput aku pulang. Kalau kamu berani tidak datang, aku akan cari kamu sampai ke rumah. Ini benar-benar mengikat aku. Kak, kamu semalam tidak pulang kemana? Bersama kakak iparmu HP-nya habis baterai.
Bohong, bukannya baru putus? Baru kenal kemarin. Jangan banyak bicara, Baru kenal kemarin sudah, brengsek. kakakmu ini ganteng, cari pacar susah. Jangan-jangan, sungguh nggak bisa lepas dari nasib buruk perjodohan ini. Ini ada 10 juta. Cukup buat hidup seumur hidup. Ini uang simpanan pribadiku. Cuman ini yang ada. Kamu mau dibiayai berapa lama? Maksudnya dibiayai berapa lama? Kamu ini suka sama aku, kan? Mau membiayai aku? Kalau ada masalah, kamu bayar aku. Kenapa kamu nggak pergi bareng aku? Lari bareng aku. Kemanapun pasti ketahuan. Maaf. Melibatkan kamu. Jangan nangis, pergi itu nggak mungkin. Kalau mereka mau main, aku temani. Kamu bakal mati. Kamu tidak bisa melawan mereka. Aku mohon padamu, oke? Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Tenang, aku bisa menanganinya. Karena kamu tidak pergi. Aku akan menemanimu menghadapinya. Kalau hidup tak bisa bersama, setidaknya mati bersama. Jangan pesimis. Kamu adalah wanitaku. Kamu tidak akan mati, serahkan semuanya pada priamu. Hari ini ada pesta di Taman Senturi. Kamu mau menemaniku pergi, ya? Simpan uang untuk berjaga-jaga. Simpan sendiri. Aku bisa cari uang. Ayo, pria kecilku. Mau coba lagi? Kamu nakal. Mau apa ke sini? Kayak gini nggak malu. Ganteng banget, aku juga mau ngasih dia. Sayang cuma main-main aja. Ngomentarin klien, apa nggak takut konsekuensinya? Maaf, kami nggak berani lagi, jangan banyak bicara. Mas, penampilan ini cocok banget buat kamu, yang ini semua aku ambil. Sudahlah. Lin Feng, kamu bisa nyetir? Bisa, tapi belum punya SIM. Sudah, aku aja yang nyetir. Aku mau dandan ulang. Kamu jalan-jalan aja dulu. Ya, pergilah. Siapa orang ini? Belum pernah lihat, nggak kenal. Aku juga belum pernah lihat. Kalian ada yang kenal dia? Kenapa dia ada di sini? Siapa? Xiaoli. Lihat, bukankah itu Lin Feng? Lihat, bukankah itu Lin Feng? Iya, memang dia. Cuma cari makan gratis. Loh, antar makanan? Kamu bertanya padaku? Dasar miskin. Nggak takut mati kekenyangan? Kamu pikir kamu bisa masuk lingkaran ini? Harusnya aku berterima kasih. Meskipun mirip, tetap saja murahan. Mas, hajar dia. Lin Feng, kamu cari mati. Kamu sendiri yang datang menyerahkan diri. Tunggu saja. Mas, kamu nggak apa-apa? Anak ini pernah latihan, panggil satpam. Jangan bergerak. Semua.
Cepat beritahu Hua Xiao. Siapa lagi? Beritahu Hua Xiao dan Liang Xiao anak ini terlalu tangguh. Kamu tidak apa-apa. Jangan khawatir, kamu harus melawan keluarga. Tidak ada yang bisa mengaturmu, apa aku tidak berhalusinasi? Dewi Ye dan dia. Ayah, aku melihat sepupu perempuan. Apa yang heboh? Dia sangat dekat dengan seorang pria. Apa? Tidak salah lihat. Jangan biarkan dia terlibat. Dia akan dijodohkan. Baik, aku mengerti. Ku dengar Liang Xiao suka pada Ye Ruxue, benarkah? Tentu saja benar, dari sikapnya, dia sepertinya menunggu Hua Xiao. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Tingkat Mingjin tahap akhir cukup menarik. Teman ini tidak mau menjelaskan. Semua ini salah paham. Berikan aku muka. Di wilayahku berulah. Tidak bisa. Begitu saja selesai. Mana harga diriku? Aku tidak tahu bagaimana kau ingin aku menjelaskannya. Tanya pada korban apa permintaannya. Aku ingin dia berlutut. Menampar dirinya sendiri 10 kali. Dengar, itu permintaan mereka. Bukan aku sengaja menyulitkanmu. Orang tuaku tidak mengajariku berlutut pada orang lain. Atau Liang Xiao memberi contoh padaku. Biarkan semua orang melihat didikan keluarga Liang. Dia gila ya? Ternyata ini yang menjadi modalnya. Dia selama ini hanya pura-pura. Sungguh hebat, tidak kusangka kamu juga seorang pejuang bela diri. Kamu yang kutunggu. Tidak mungkin. Kamu baru tahap awal tenaga dalam? Jika tidak seperti ini, apakah kamu akan bertindak? Kamu tahu siapa yang kamu lukai? Apakah itu penting? Kamu ini, Jangan selalu cemberut. Kamu tidak mengerti aku sama sekali. Tidak peduli keluarga bangsawan atau apapun, aku akan hancurkan dengan satu pukulan. tentu saja aku percaya padamu. Apakah orangmu sudah siap? Sudah diatur dengan baik. Siap untuk bertindak kapan saja. Operasinya sangat lancar, tidak ada masalah serius. Kalian sudah bekerja keras. Lin Feng, 20 tahun, pendekar tenaga dalam. Antar makanan, orang tuanya bekerja. Dia juga punya adik perempuan.
Tambah bagus. Kem ilalan theng. Vikirim ala keluargian atau keluarga liang. Ada bidania? Himan tidak ada beda. Jada ada batayan lejariku? Tanya saja. Apakah di atas kalian masih ada master? Serong. Sedikit saja ada masalah sejibel. Jibel pertanyaan tadi. Kami adalah orangnya Tuan Kempaliang. Tuan Kemput adalah tahap akhir tenaga dalam. Kelaklar gayang, apakah ada pandika? Kapalakla gayang punya penawar tahap akhir. Suratina kami idir. Pasti balas dendam untukku. Tenang saja, nak. Aku sudah mengaturnya. Sebenarnya ada apa? Mau aku temani pulang? Kamu sudah bangun? Cepat atau lambat harus bertemu keluargamu. Paman ingin aku menikah dengan keluarga Zhou. Selama mereka tidak keterlaluan, aku tidak akan bertindak. Aku tidak setuju dengan pertunangan itu. Dia laki-lakiku. Kamu bawa laki-laki lain ke sini, memalukan keluarga Ye. Memang seperti ini pendidikan keluarganya? Mana bisa kau bicara sembarangan di sini? Asal kamu mau menikah, keluarga Zhou akan memberi sumber daya. Aku manusia, bukan barang dagangan. Hanya kamu yang bisa selamatkan keluarga Ye. Saatnya kamu membalas keluarga. Posisi direktur dan saham, aku tidak mau. Aku sudah jadi milik Lin Feng. Ye Ruxue mengundurkan diri dari jabatan direktur. Aku putuskan hubungan ayah anak denganmu. Ayah, jaga diri. Putrimu ini tidak akan menyesal meski mati. Ayah terpaksa melakukan ini. Aku lakukan ini demi menyelamatkan keluarga Ye. Lin Feng, aku sudah kehilangan segalanya. Kau masih mau aku? Tenang saja, apa yang hilang, bisa aku ambil kembali untukmu. Ye Fei, Ye Zheng, kalian kenapa ada di sini? Kemarin aku sudah di Taman Senturi, hal kalian yang aku sampaikan ke keluarga. Uangnya simpan saja. Orang biasa melihat kalian sebagai keluarga kaya, tapi di mataku kalian seperti semut. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Segera akan ada perusahaan baru. Kamu tetap jadi bos yang galak. Ada keperluan apa, Master Lin? Memanggilku? Kamu di mana sekarang? Di tempat Zheng Lao. Silakan perintah. Tunggu di sana. Aku segera datang. Ada apa Lin muda datang ke sini? Kesehatan Zheng Lao sudah pulih dengan baik. Berkat obat mujarab dari Lin muda. Silakan duduk. Chen kecil sedang menyeduh teh.
Silakan minum teh, Master Lin. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Silakan tanya, Lin muda. Bagaimana pengaturan pensiun pasukan khusus? Kebanyakan pensiun karena cedera. Sebagian kecil beralih profesi, kebanyakan menetap. Mengapa Lin muda menanyakan ini? Tenang, pasti tidak akan mengkhianati negara. Kalau begitu, saya jadi tenang. Maaf, sepertinya saya tidak bisa membantu Anda. Kenapa? Yang pulang, semuanya luka parah. Bahkan cacat. Tidak bisa membantu Anda. Penyakit lama Pak Zeng selama puluhan tahun. Yang fisiknya utuh bisa disembuhkan. Saya cari mereka karena disiplin. Kamu butuh berapa orang? Saya segera hubungi. Sampai sore. Cekatan. Orang yang sehat semakin banyak semakin baik. Sekalian hubungi Cao Ahu. Baik, di mana kita bertemu? Ayo ke Taoyuan Shanzhuang saja. Saya pamit dulu. Belum ada kabar dari Lausi? Bagaimana bisa orang hilang begitu saja? Aduh. Saudara yang tidak mendapat hasil apapun. Semua petunjuk di utara putus. Belum pernah lihat hal aneh seperti ini. Ada satu kemungkinan. Bisa menghindari semua pengintaian. Kecuali ahli level master. Mungkin ada master di sini? Lin Feng, kamu pergi kemana? Apa isi karung itu? Itu adalah beberapa ramuan obat. Kamu sudah bangun? Baru bangun beli obat sebanyak ini? Ada kegunaan besar. Tuan, orangnya sudah dibawa. Ini Xiao Chong dan Hao Zi. Mereka punya penyakit lama, bisa? Dasarnya bagus. Tidak mengalami kemunduran. Luka kalian bisa kuobati. Tapi mengikutiku akan ada ujian. Tuan tenang saja. Kami bersedia mengikuti Tuan. Ciao Ahu. Tuan Lin, ada perintah apa? Aku ingin melatih sekelompok orang. Ikuti aku. Sama sekali tidak boleh mengkhianati. Tapi saya harus pikir baik-baik. Orang bersedia mengikuti Tuan. Bagus. Mulai sekarang kita satu keluarga. Tuan, aku sudah sembuh total. Aku sudah sembuh total. Aku juga bisa berjalan normal. Coba beradaptasi dulu. Apapun yang kamu lakukan, aku selalu mendukungmu. Nanti aku akan memberimu sebuah kerajaan. Iya. Aku percaya padamu. Tuan, kandidatnya sudah dipilih. Yang tersisa hanya 30 orang. Halo Tuan. Semangatmu lumayan. Bagaimana dengan urusan tempatnya? Sudah menemukan sebuah SD yang terbengkalai. Sewa per tahunnya 200.000. Tempatnya cukup luas, bagus. Soal uang, kalian jangan khawatir. Aku bawa orang untuk renovasi. Chong pergi beli bahan obat. Pasti selesaikan tugas. Aku juga ikut bantu. Kerjakan secepatnya. Ayo, temani aku ke bandara. Ayah. Kok makin gak berguna? Sudah besar masih cengeng. Paman, cepat naik mobil. Nanti kita ngobrol lagi di rumah. Ayah, ini Yeruk Sue. Ini menantu ayah. Ini pacar yang dicari Xiao Feng, ya? Cantik banget. Tante Zhang, namanya Yeruk Sue. Dia istriku. Ibu, namanya Yeruk Sue, menantu ibu. Ruk Sue, panggil ibu. Ibu, ya, ayo masuk, cepat masuk. Ini kakak ipar, cantik banget. Dasar gadis. Pintunya sampai rusak karena kamu. Ayah, pulang kok tidak bilang? Hahaha. Bagaimana kalau ayah dan ibu diajak tinggal di sini? Aku khawatir. Besok tanya mereka, kamu istirahat dulu, aku ada urusan, pergi dulu, ya. Ayah, apakah dendamku tidak akan dibalaskan?
Aku sudah memanggil orang-orang kembali, paling lambat besok malam. Kamu tenang saja sembuhkan luka, dendam ini pasti akan dibalaskan. Kalau tidak kuat, mundur saja. Sudah cukup. Cepatlah memasuki tenaga dalam. Ayah, aku tidak bisa menahan amarah ini. Mengandalkan keluarga Ye sulit untuk menjatuhkannya. Keluarga Yang dan Liang tidak akan melepaskannya. Tuan Zhou akan segera datang. Bagaimana? Sembunyikan dulu dari keluarga Zhou, tunggu hasilnya. Sayang sekali sumber daya keluarga Zhou sulit didapat. Nanti kita pakai sedikit cara. Jadikan dia alat pelampiasan. Saudara, lama tidak bertemu, akhirnya berkumpul lagi. Tuan Lin sudah datang. Ini Tuan Lin. Perkenalkan, saya Tu Ying. Saya Guo Shanfeng. Mulai sekarang, perintah harus dijalankan tanpa syarat, yang keberatan boleh keluar. Kami tidak keberatan. Pasti kami jalankan. Baik, ayo mulai. Setiap kelompok 5 orang. Setiap kelompok membawa 10 orang untuk mengajarkan teknik. Ada operasi malam ini. Yang di bawah puncak, kalian urus? Takut? Kami, saudara, tidak pernah takut pada siapapun. Bagaimana dengan diriku, Tuan? Aku tidak lebih lemah dari mereka. Urusan terbuka aku serahkan padamu. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Di mana Yaki? Diantar ke sekolah. Orang tua tidak tega meninggalkan rumah lama. Mereka minta Yaki pindah ke sini untuk tinggal bersama. Biarkan mereka saja. Orang tuamu ada di tangan kami, ada apa dengan datang ke Taiping Shan? Orang tua diculik orang. Keluarga Liang? Selain mereka siapa lagi? Xiao Chong dan Hao Zi akan segera tiba, jangan pergi. Dia benar-benar Superman. Ini modal kalian? Berani datang si bajingan itu? Orang tuanya ada di sini, tidak khawatir dia tidak datang, aku akan membuatnya membayar mahal. Aka, kamu yakin? Walaupun hebat, tak bisa kabur. Lin Feng, kamu memang pemberani, aku harus datang. Kamu sendirian, aku sendiri, kamu berlutut dan lumpuhkan kakimu sendiri, kalian malam ini memang untuk membunuhku. Hebat sekalipun, kamu tetap akan mati malam ini. Mengapa ayahmu tidak datang? Mana harga diri seorang pendekar? Menerima uang orang, menghilangkan masalahnya. Berlutut, atau kaki kalian akan dipatahkan. Kalian tidak mengerti kekuatan? Awas, dia Grandmaster, tembak cepat. Master Lin, ampuni saya. Bukan urusan saya. Kumohon lepaskan saya punya uang. Kepala kecil ini akan meledak jadi beberapa bagian. Jangan, Lin Feng. Ampuni saya. Aku tidak punya dendam dengan kalian. Song Xiaolu itu menantangku, ku hajar dia.
Yang Hua dan Liang Shaoje mengandalkan kekuatan keluarga, mereka ingin menginjak-injakku, malah mereka kukalahkan. Hari ini mereka menculik orang tuaku, bukankah hidup itu baik? Aku bicara begini hanya untuk memberitahu kalian satu pelajaran. Jangan sombong, kesombongan pasti akan berujung pada kegagalan, di kehidupan selanjutnya, jadilah rendah hati. Seorang kultivator tahap akhir alam dalam sampai kecapean ketakutan. Cara paling cepat kaya adalah merampok dan membunuh, ya uang datang dengan cepat. Semua uang sudah ditransfer. Tolong ampuni saya. Aku belum menyetujui untuk mengampunimu. Bagaimana aku menjelaskan ini pada mereka? Aku terpaksa membuat orang tuaku melupakan kejadian malam ini. Bagaimana kau bisa terluka? Luka ringan. Tidak apa-apa. Dia ingin pamer mengayunkan golok besar dan menyerbu tapi malah ditendang terbang oleh seseorang. Ada yang lain terluka? 5 saudara luka ringan. Tidak serius? Dengan perbedaan kekuatan yang besar masih ada yang terluka. Aku tidak ingin kehilangan kalian di masa depan. Tuan, kami meremehkan musuh. Mohon Tuan menghukum kami. Tidak perlu hukum. Ingatlah mulai sekarang. Keluarga Liang sudah lenyap. Tuan benar-benar hilang. Ahu, urusan bawah tanah mulai sekarang kamu yang pegang. Tuan, aturan saya narkoba tidak boleh. Tidak boleh paksa. Tuan tenang. Saya jamin dengan kepala saya. Bisnis legal biar Chen Qiang yang urus. Lin Feng, aku takut. Jangan takut, priamu itu seperti kecoa, tak mudah mati. Kalian sudah bekerja keras, pulang dan istirahatlah. Baik, Tuan, selamat istirahat. Ketua Yang, apa yang Anda lakukan? Nyonya Lin, orang berdosa yang Anbang datang untuk meminta maaf. Ketua Yang, bangunlah dulu. Tidak, saya akan berlutut menunggu Tuan Lin. Tuan Lin, mohon ampuni saya. Tuan Yang, apa maksud tindakan hari ini? Menghina keagungan, pantas mati. Beri aku alasan. Alasan, aku kasih 20 miliar untuk tebus nyawa. Ambil 60% aset keluargamu. Benar kata Tuan, aku rela memberi. Akan segera transfer 100 miliar. Transfer uangnya ke Ye Ruxue. Jangan punya pikiran jahat, maka kita baik-baik saja. Terima kasih Tuan atas kebesaran hati. Saya akan segera urus. Sobat, datang siang-siang begini ada keperluan? Pak Zeng, semangatnya luar biasa. Anda sudah masuk tahap menengah Neijing. Berkat ramuan ajaibmu. Kali ini juga soal obat. Keempat botol ini memiliki khasiat berbeda. 2 yang pertama dijual secara khusus. 2 yang terakhir rencananya akan dibangun pabrik. Jadi sobat bermaksud. Benar, saya berniat begitu. Untuk meningkatkan level kultivasi pendekar, kerjasama dengan bagi hasil. Bagaimana menurut Bapak? Berapa harga obat ini? Mingjing 2 juta, Neijing 10 juta. Saya punya pertanyaan. Silakan tanya saja. Sobat, apa kau seorang Lian Qishi? Yang saya pelajari adalah mengolah tubuh dengan energi. Itu berarti kau Lian Qishi legendaris. Apakah ada Lian Qishi di dunia ini? Sekte Tianxi Gunung Longhu? Ingat, hati-hatilah. Jika ada kesempatan, pasti saya akan mengunjunginya. Pak datang. Terima kasih semuanya. Pak, ini data aset keluarga Liang. Langsung saja, berapa totalnya? Tabungan 3,2 miliar. Total aset 10 miliar. Masing-masing ambil dulu 100.000. Termasuk yang baru. Pak, ini. Kenapa merasa kurang? Bukan, terlalu banyak,
Aku bilang segitu ya segitu. Uang ini hasil kerja kita semua. Sekarang kita tentukan standar gaji. Mingjin 50.000, Neijin 100.000, Zhongxi per bulan 3 juta. Jika gugur untuk perusahaan, santunan minimal 5 juta. Dan kami tanggung jawab merawat tua dan muda. Yang tidak maju akan tersingkir. Tempat ini sementara jadi markas. Bos, beri nama Tindong. Cian bagaimana? Pasukan Cian, keren. Mulai sekarang panggil aku bos. Kalian siapa? Aku Zhou Xiaofeng. Aku Li Lanxin. Ikut aku pulang. Mereka mantan tentara wanita. Bertanggung jawab jaga keamananmu. Aku nggak bilang apa-apa. Halo, kakak ipar. Panggil kakak ipar juga nggak apa-apa. Kakak ipar tenang saja. Jaga keluargaku dengan baik. Nanti akan kuberi kalian kesempatan. Kepala keluarga yang datang tanpa undangan. Ada apa? Kepala keluarga Ye? Kudengar putra Tuan terluka. Apa yang kau rencanakan lagi? Ruxue sudah diusir dari keluarga Ye. Tuan muda Zhou tidak puas dengan Lin Feng. Sebaiknya bekerja sama dengan keluarga Zhou. Kalau ada urusan, katakan saja langsung. Aku hanya ingin tinggal di sini dan pensiun. Aku tidak mau campur tangan lagi. Kalau begitu kami pamit. Keluarga Ye semuanya bodoh. Berencana melawan Lin Feng, dewa pembunuh itu. Mereka nggak tahu bagaimana mati. Tanah ini sudah dibeli. Menghabiskan lebih dari 40 miliar. Luasnya mencapai 2.000 hektar. Urus dokumennya. Saya akan segera mengurusnya. Zhou Hao sudah menghubungi Zhou Dasha. Dia baru datang 2 hari lagi. Zhou Dasha itu memang suka wanita. Biarkan dia bertemu Ye Ruxue. Jika berhasil, kita dapat sumber daya keluarga Zhou. Jika gagal, biarkan mereka saling bertarung. Bagaimanapun, kita tidak rugi apa-apa. Hahaha. Zheng Lao tulangnya masih kuat. Tidak perlu ke rumah sakit, kan? Hahaha. Teman muda juga mulai lucu. Ada beberapa prajurit terkena penyakit aneh. Ini Komandan Wu Hai. Halo, Tuan Lin. Alat tidak bisa mendeteksi penyebabnya. Minta teman muda untuk melihat. Semua indikator normal, tapi emosinya sangat gelisah. Terpaksa menggunakan tali pengikat. Teman muda sudah melihat tanda-tandanya. Bukan masalah serius. Semua orang yang tidak berkepentingan keluar dulu. Mereka adalah anak buah lama, tidak apa-apa. Mereka tidak sakit, tapi diracun. Keracunan. Dalam bahasa kalian, ini adalah unsur radioaktif. Oh begitu, kenapa alat tidak bisa mendeteksinya? Seharusnya bisa terdeteksi. Ki dan api lemah. Bagaimana alat bisa mendeteksi? Hal yang tidak berwujud pantasan tidak terdeteksi. Keluarlah kalian semua. Jangan ganggu adik mengobati. Baik. Tidak perlu. Asal jangan ganggu aku. Sudah cukup. Istirahat 2 hari akan pulih. Kalian cepat ucapkan terima kasih pada adik. Tidak perlu terima kasih. Di mana para prajurit ini bersentuhan? Di makam kuno kami menemukan batu yang sangat berat. Setelah kontak, perilaku mereka aneh. Dengan batu itu sebagai biaya pemeriksaan, aku akan mengobati gratis. Jika tidak lewat hari ini, mereka semua dalam bahaya. Aku segera menghubungi Dinas Purbakala Provinsi. Batunya beracun. Apa yang ingin dilakukan teman muda? Tapi bagiku sangat berguna. Setuju, tapi harus Anda sendiri yang memindahkannya. Yang pertama terkena sudah sangat lemah.
Suruh mereka segera kirim pasiennya. Kirim helikopter untuk menjemput, sangat mendesak. Baik. Terima kasih atas jerih payahmu, teman muda. Hanya sekadar bantuan kecil. Zheng Lao, kenapa Anda di sini, HMPH? Ada yang bilang ini praktik ilegal. Yang parah adalah penyakitnya sulit. Daripada sibuk, lebih baik pikirkan cara mengobati. Tuan Lin, maaf atas keberanian saya. Minggirlah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Benarkah Tuan Lin yang menyembuhkannya? Boleh tahu metode apa yang Anda gunakan? Akupunktur. Sungguh luar biasa. Segera siapkan ruang perawatan besar. Ada pasien yang dirujuk. Terima kasih, teman muda. Saya akan segera menyuruh orang mengurusnya. Ini menyembuhkan yang terinfeksi benar, Lin Xiaoyo yang menyembuhkannya. Pakar ingin melihat tusukan jarum? Tergantung pada keputusan Lin Xiaoyo. Siapkan golongan darah yang sama. Teknik tusuk ini bernama Taiyin Hui Ming Zhen. Pertama tusuk Neiguan, Ziyang, Tanzong. Silakan periksa semuanya. Bapak Zheng, saya harus mengambil imbalan. Saya akan suruh Wu Hai mengantar Anda. Tidak perlu, saya sendiri yang pergi. Tunggu sebentar, Tuan. Yang Huaide bersujud terima kasih atas bimbingan guru. Saya ajarkan teknik tusuk ini padamu, hanya karena pengobatan Tiongkok merosot, melihat hatimu murni dan baik, maka saya beri kesempatan. Belum tahu nama guru? Lin Feng. Guru, silakan sibuk. Murid pamit. Selamat, Tuan menerima murid hebat. Beracun, jangan mendekat. Biarkan saya pindahkan dengan derek. Tidak perlu, saya punya cara. Kalian pulang, jangan biarkan siapapun mendekat. Bagaimana bisa? Kami menunggu Anda. Benar saja, itu inti bintang. Mengandung api kosmik. Ini benar-benar harta karun. Orang biasa tidak bisa memindahkannya. Di bumi dulu ada kultivator. Harus mencari cara untuk memurnikannya. Bos, ada perintah? Butuh banyak herbal tua, lingzi dan ginseng. Semakin banyak semakin baik. Kirim dengan helikopter ke waduk. Sudah berapa jam ini? Mengapa Tuan belum keluar? Tuan bilang jangan diganggu. Kita tunggu dengan sabar. Ini karena aku khawatir. Tunggu 5 jam lagi, jika belum keluar, baru masuk. Tidak, sudah hampir 10 jam. Aku harus masuk. Biarkan aku saja yang pergi. Wu tinggal untuk memimpin. Wu Hai. Kalian pada datang ke sini? Kami mengantar obat untuk bos. Kalian kenapa di sini? Kami mau pergi menemui Tuan. Tidak usah masuk. Bos sudah ngomong. Ben Xiong, bisa imbang dengan tahap akhir, energi dalam. Apa? Bisa lawan tahap akhir? Hehehe, lihat.
Aku juga hampir masuk tahap akhir. Hahaha. Yah, aku terlalu memaksakan diri. Kurang sedikit lagi. Bos, kenapa kamu? Aku agak lemas. Obatnya sudah dibawa? Sudah. Bos, obatnya sudah datang. Rumput darah naga ini adalah bahan utama untuk membuat pil fondasi. Tak sangka ternyata ada di bumi juga. Tas herbal ini dibeli di mana? Dikirim dari Dianan. Ada yang salah? Masih bisa menerima herbal seperti ini? Pagi ini, 2 tas lagi akan tiba. Komandan Wu suruh anak buahmu. Ada perintah lain, Tuan? Setelah saya selesaikan urusan, saya akan membuka meridian dan membersihkan sumsum tulang kalian. Cepat, ucapkan terima kasih pada bos. Kesempatan telah tiba. Terima kasih, Tuan. Apakah logam mulia yang dibeli sudah tiba? Sudah tadi malam, beberapa ton. Saya akan bertapa selama beberapa hari. Dalam radius 3 km, tidak boleh ada orang yang mendekat. Baik, bos. Si Lin Feng ini, udah 2 hari, teleponnya mati. Gak tahu kemana dia. Kakak ipar, ayo kita rekrut orang dan bentuk tim. Selagi ketua meramu obat, cepat rekrut orang. Iya, memang harus rekrut. Ayo lihat gedung baru. Kakak ipar, kenapa kamu datang? Bagaimana perkembangannya? 2 hari lagi selesai. Terima kasih ya. Semangat anak buah lagi tinggi. Kalau ada yang mau dibicarakan, bilang aja terus terang. Bisakah kita beli beberapa mobil? Mobil van kehilangan 1 roda. Hanya itu? Berapa harganya? Aku transfer ke kamu. Bukan, kita punya uang. Xiao Chong masih punya beberapa miliar. Sekarang ada beberapa puluh orang ya? Ada 50 sampai 60. Beli dulu 10 mobil Jeep. 10 mobil? Iya, aku pergi dulu. Sore ini mau ketemu pabrik. Kakak ipar, hati-hati. Bos, keluar. Itu suara yang kau buat? Biarkan kalian melihat, tutup mulut rapat-rapat. Bos terbang. Ini adalah pedang terbang dalam mitos. Bos ternyata dewa. Haha, biar kau sombong. Haha, monyet sialan. Aku gantung kau di pohon. Bos, ini terbang dengan pedang, kan? Ini namanya terbang dengan pedang? Punya 1/10 kemampuanmu saja aku sudah puas. Bisa mencapai master saja sudah bagus. Kalau sudah mencapai level Martial Saint, baru kuberi kesempatan. Bos tidak menipu kami, kan? Sudah berapa lama aku bertapa? 3 hari penuh. Tidak ada kejadian di luar? Kakak ipar sedang mempersiapkan gedung pabrik obat. Pindahkan logam ke ruang makam terbesar. Siap. Bos, di sini ada tungsten, baja, dan titanium alloy. Hanya ini yang bisa ditemukan. Bisa? Kalian biasa menggunakan golok atau pedang? Menggunakan golok seperti Tang Dao, bisa menebas dan menusuk. Berikan belati kamu padaku. Akhirnya selesai ditempa. Bagus. Kemajuanmu cepat. Semua datang ke sini. Bos, kamu sudah selesai? Pergi bawa keluar. Siap.
Wah, banyak sekali. Bos, pedang ini berat sekali. Pedang ini bernama Qian, mengandung energi khusus. Jangan sampai melukai diri sendiri. Ini adalah senjata spiritual. Aku akan ajarkan kalian teknik menyembunyikan pedang dan mantra rune. Apakah seperti bos? Berlatihlah di sini sebelum matahari terbit. Teknik ini tidak sulit. Entah apakah di bumi ada batu Kongming. Bos, aku sudah berhasil. Hahaha. Lihat, bos, aku juga bisa. Bagus, pemahamanmu cepat. Bos, istri bos menyuruhku beli 10 mobil off-road. Keren, ya? Bagus. Berapa harga satu mobil ini? Ini B40 buatan dalam negeri, total 260.000. Wah, Kalian suka mobil ini? Suka banget. Aku sudah lama ingin beli satu, 10 buah tidak cukup. Satu orang satu. Bos sangat murah hati. Sudah 5 hari. Tidak telepon sama sekali. Ngomongin suamimu di belakang? Aduh, kamu mau bikin kaget, ya? Sayang, kangen aku. Mandi dulu. Badan bau sekali. Ayah, Tuan Zhou sedang dalam perjalanan. Bagaimana kita bilang padanya? Cari cara. Tipu Ruxue ke perusahaan saja. Tapi bagaimana dia mau pergi? Ada apa cari aku? Ruxue, ada beberapa batch bahan baku. Perlu kamu ke perusahaan untuk tanda tangan. Aku sudah bukan direktur utama. Untuk apa aku tanda tangan? Kamu juga harus pikirkan Ye Zheng, saham paman kedua itu miliknya. Bukankah Ye Ruxue adalah direktur utama? Kenapa tidak di perusahaan? Mohon Tuan Fan bersabar. Ayo, Ruxue. Benar-benar cantik sekali. Bukankah kau mau tanda tangan? Cepat ambil. Adik, jangan terburu-buru. Ini adalah Tuan Besar Zhou dari kota provinsi, Zhou Yufan. Halo, Ruxue. Kamu benar-benar cantik. Hatiku hampir meleleh. Aku tidak setuju dengan perjodohan ini. Aku sudah punya pria. Tolong jangan gunakan cara kotor lagi. Jika Zhou Hao tidak memberi penjelasan yang masuk akal, aku tidak akan memaafkanmu. Tuan Fan, tenanglah. Sebenarnya sudah berhasil, tapi muncul Lin Feng. Jika tidak membawanya kembali, aku akan memblokir kedua keluargamu. Tuan Fan, asalkan kau bekerja sama, buatlah sesuatu pada makanan dan minuman. Dia pasti akan menurutimu. Baiklah, terserah kau haha. Ruxue, dengarkan penjelasanku. Tuan Fan bilang, minta kau menemaninya makan malam. Merekam video. Secara sukarela membatalkan pertunangan. Begitu kata Zhou Yufan. Hanya makan malam dengannya sesederhana itu? Aku berani bersumpah pada langit. Tuan Fan benar-benar mengatakan itu? Cepat atur, aku masih ada urusan. Ayo makan, jangan hanya bicara. Minumlah ini, kita jadi teman. Kalian hahaha. Kalian bukan manusia. Lin Feng tidak akan melepaskan kalian. Mangsa yang sudah di depan mata hilang. Aduh, istriku dalam masalah. Maaf, bos gagal melindungi istri bos. Bukan salah kalian, Ruxue, tidak apa-apa. Jaga dia baik-baik, aku pergi sebentar. Bos, orangnya ada di sini. Ah, itu Lin Feng. Bawa ke villa keluarga Ye dan tunggu aku keluarga Ye, jangan ada yang tersisa.
Cepat, lebih cepat lagi. Tuan Muda, ada orang di depan. Tabrak dia sampai mati.